kegiatan gereja. Pada capek nggak ya pada ikutan Kota Santa tadi? Semangat kan? Cita-citanya? Ya. Ada yang pernah ngalamin beban berat, kesakitan, terus bikin kita nangis, cengeng, terus ada kita melakukan kesalahan, terus membuat kita jadi kayaknya kita tuh gimana ya di semua orang kayak nggak punya harga diri karena dosa yang kita lakukan. Ada semuanya lakukan itu semua ya. Nah, tapi ada satu sosok yang sangat baik, yang melegakan hati kita, yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita dihapuskan dari semua beban. Siapa itu? Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau tos ya buat semua teman-teman kita yang ada di belakang, depan, kanan, kiri. Katakan, kita bahagia ikut Kristus. Kita bahagia ikut Kristus. Dan kita mau bermimpi dan kita mau bahagia. Tuhan katakan, marilah datang kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kita mau bernyanyi dua putaran. Sambil joget ya, biar Tuhan harus semangat. Ceria semua kita pada wajahnya. Bahagia, 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 bahagia. Sekali lagi, aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia. Yang teman-teman yang kanan kiri, ayo. Sudah bahagia belum? Senyumnya yang semuanya. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Mari kita bahagia buat Tuhan. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Yesus angkat sakitku. Yes. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Sekali lagi ya, kita bahagia sama Tuhan. Aku bahagia, 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 bahagia. Bahagia karena apa? Karena Tuhan angkat dosa-dosa kita semua. Angkat dosaku, Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Ada dalamku, ada dalamku, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Lagi, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Di Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau semangat yang patah, meremukkan, mengeringkan tulang. Amin. Mari kita tenangkan hati kita sekarang. Kita angkat tanda kemenangan Tuhan aja dan dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Selamat malam Putra. Selamat malam Roh Kudus. Selamat malam juga Maria. Terima kasih Tuhan untuk
untuk semua penyertaan kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang selalu baru yang boleh kami rasakan. Terima kasih juga untuk hari ini, sepanjang pagi hingga saat ini kami boleh melakukan segala aktivitas kami, kegiatan kami dengan penyertaan kasih yang luar biasa. Bapa, kami tahu banyak sekali segala salah, segala dosa, perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Mu yang kami lakukan. Kami tahu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami hanyalah seonggok debu. Kami tidak mampu berjalan jika tidak ada Engkau di dalam kami. Dan melalui kasih-Mu yang luar biasa, Engkau melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menyebut Engkau Bapa saat kami mengalami kesakitan. Engkau boleh mengizinkan kami menyebut Bapa saat kami mengalami kesedihan, kepedihan, remuk hati, apapun itu Tuhan. Dan Engkau membentuk kami menjadi bejana-bejana-Mu yang terindah. Engkaulah penjungan kami, Engkau yang merakit kami menjadi yang terbaik. Dan ini hati kami Tuhan, kami mau menyatakan bahwa sungguh kami mau bersyukur
Yesuslah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama kami, melalui kami malam hari ini. Ini hati kami, bentuk kami Tuhan, dari ujung rambut sampai kaki, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terbaik Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau menimba firman kehidupan dari sumber kehidupan-Mu Tuhan, yang Kau percayakan pada anak-Mu yang terkasih, Bapak Jaya Haryanto. Kami sungguh percaya Kau kirim beliau saat ini untuk memberikan rasa rindu pada kami semua Tuhan. Biarlah melalui lidah bibirnya, melalui ucapannya, itu semua karena Engkau yang menyatakannya Tuhan bagi kami. Urapi beliau Tuhan, urapi dari ujung rambut sampai kakinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai dia Tuhan Yesus malam hari ini untuk menyembuhkan kami semua. Bagi kami yang terluka, yang kecewa, yang sakit, menderita, apapun itu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami siap. Kami mau duduk tenang, kami mau fokuskan pikiran kami, pandangan mata kami, telinga kami, terutama hati kami Tuhan. Sehingga firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh tertanam di dalam hati kami, membentuk kami Tuhan menjadi tanah yang subur, sehingga kami boleh membagikannya pada semua orang, dan itu membawa kami pada kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini Tuhan melalui satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan. Baik, selamat malam para pasien. Betul pasien ini ya? Iya, karena kalau datang di buat luka batin itu berarti pasien luka batin kan? Saya agak lebih tinggi dikit supaya bisa lihat semuanya begitu. Ya, selamat malam, shalom. Apa kabar hari ini? Masih bisa tersenyum hari ini? Oh, berarti sudah sembuh semuanya. Kita pulang sekarang ya. Baik, saya akan melanjutkan sesinya Pak Budi Sutejo minggu lalu. Siapa yang minggu lalu hadir mengikuti sesinya Pak Budi Sutejo? Iya, nggak apa-apa. Yang tidak hadir nanti langsung ikut sesi ini. Setelah ini harus hadir sampai selesai. Karena kalau tidak sampai selesai nggak tuntas nanti sembuhnya. Malam hari ini kita, ini memang nggak tahu. Saya membuat materi itu tulisannya berharga. Ya. Tiba-tiba di sini, kamu berharga. Gitu. Jadi, ya, nggak apa-apa lah ya. Perbedaan laptop kadang-kadang juga bisa begitu. Tema kita malam hari ini sesi yang kedua, karena sesi yang pertama kemarin dari Pak Budi Sutejo, dan sesi kedua ini adalah kamu berharga di mataku. Amin. Anda percaya kalau Anda berharga di mata Tuhan? Amin. Maka Tuhan pasti tidak akan ingin supaya kita semua itu pasti sembuh, tidak akan membiarkan kita tetap di dalam sakit kita. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan sesi ini. Tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu. Kalau di depan ada hal pasti saya bukan Haji ya Bapak Ibu ya. Iya, saya Henrikus Herianto Santoso. Cuman saya itu nggak pernah dari kecil dipanggil Haryanto. Semua orang panggil saya Cai. Kalau suatu kali Bapak Ibu ketemu saya panggil Haryanto gitu, kadang-kadang saya cuekin, saya lupa itu nama saya ya. Maka panggil saya dia Cai. Mau dipanggil Pak Cai boleh, mau panggil Cai saja boleh, mau dipanggil kok Cai boleh, terserah pokoknya Cai. Dan kalau di Semarang, saya asli dari Semarang, walaupun di Kepandangan Semarang itu ada Jogja, Semarang, Solo, tapi saya asli dari Semarang. Kalau di Semarang orang-orang itu susah panggil Cai. Maka kalau orang Semarang dan saya khususnya karena saya aktif juga di Parki, mereka panggil saya Cece.
Susahnya kalau saya di Bandung, Cece jadi ganti kelamin berarti saya gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Baik, saya akan mulai dengan, sebelum saya mulai dulu, mundur dulu sedikit. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, saya mau tes dulu, apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh luka batin atau luka pikir? Kemarin Pak Budi udah ceritakan, ada kemungkinan luka batin, ada kemungkinan luka pikir, ada kemungkinan luka fisik, dan luka jiwa. Orang yang luka batin dan luka pikir atau luka jiwa itu seringkali sulit untuk fokus. Maka sebelum ikut sesi ini saya mau tes Anda dulu. Apakah Anda termasuk yang tiga-tiganya itu atau tidak? Oke, baik. Kalau nanti saya bilang nah gitu, Anda nanti balas jawaban dengan nah gitu sambil angkat dua tangan ke atas. Oke, saya cuma bisa satu karena yang satu pegang mikrofon. Kita coba dulu. Nah. Oke. Kalau saya bilang no, maka angkat dua tangan ke depan. Kita coba dulu. No. Iya. Kalau saya bilang nano, angkat dua tangan ke samping sini nih ya. Oke. Belum lebih 10. Jangan buru-buru santai gitu. Nano. Oke. Sekarang kita cek dulu ya. No. Nano. No. Ya, banyak yang luka batin betul. Setuju. Maka saya lanjutkan saja ya. Karena ternyata masih banyak yang luka batin, luka pikir, luka jiwa kayaknya. Maka perlu harus dilanjutkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mulai dengan satu puisi. Kenyataan yang ada, peristiwa demi peristiwa, tanpa terasa membentuk suka, namun juga tidak sering membentuk luka yang tertancap di hati. Membuat lubang yang menganga, goresan, sayat, dan meninggalkan bekas yang menyakitkan, tanpa terasa menjadikan aku dan Anda, kita semua mati rasa, atau bahkan sebaliknya penuh dengan murka. Tapi Engkau katakan, kamu berharga di mata. Nabi Yesaya mengatakan, Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihimu. Anda bukan cuma berharga, tapi lebih dari itu, Anda mulia di mata Allah. Karena pada waktu Allah menciptakan dunia, kemarin waktu Paskah masih ingat ya? Hari pertama, hari kedua, maka jadilah terang gitu ya. Itu sampai ke hari ke-7. Pada waktu hari pertama sampai hari ke-5, Allah mengatakan apa? Penutup waktu selesai dengan penciptaannya, Allah mengatakan apa? Ciptaanku sungguh baik. Tapi hari ke-6 Allah mengatakan apa? Sungguh amat baik. Anda itu termasuk yang sungguh amat baik. Maka kita semua itu berharga di mata Allah karena Dia puas dengan ciptaan, menciptakan kita. Walaupun mungkin kita berbeda, ada yang rambutnya hitam, ada putih dan seterusnya, ada yang keriting, ada yang lurus, tapi kita semua berharga di mata Allah. Bahkan Dia katakan mulia, karena Dia katakan kita serupa dan segambar. Maka kita mulia di hadapan Allah, dan ditutup dengan dan aku mengasihi. Dan orang yang mencintai, Bapak Ibu, kalau Anda punya anak Anda jatuh, itu rasanya pengennya supaya gak jatuh. Bahkan saya ketemu dengan seorang ibu, saya konselor keluarga, dan pada suatu hari ada seorang ibu yang konseling karena anaknya sakit. Dia katakan, kalau boleh Pak Cai, biarlah aku yang sakit loh. Itu orang yang mencintai, betul? Maka Allah kepingin mengangkat semua sakit Anda. Dan malam hari ini, bahkan nanti malam keempat, pertemuan keempat nanti, Anda akan mengalami bagaimana Allah sungguh luar biasa mengangkat sakit-sakit Anda, entah luka batin, luka jiwa, luka pikir, luka fisik, semuanya bisa diangkat. Bapak Ibu, kalau Anda lihat saya sekarang ini happy, saya juga pernah mengalami luka batin kok. Anda pernah melihat, bagi Anda yang pernah ketemu saya karena saya beberapa kali mengisi di Bandung, bagi Anda yang sudah kenal dengan saya entah lewat Zoom, entah online, entah offline, kalau sekarang ini Anda lihat saya, ada sesuatu yang aneh dari diri saya. Apa itu? Enggak berani ngomong istilahnya. Gigi saya kuning. Dan itu sejak lama. Gosip-gosip belum tahu ya kan gitu. Mau nanya takut ya.
Iya, udah senggol-senggol ini. Dan berarti sudah mulai ngegosipin saya gitu, cuma gak berani terserah gitu ya. Tapi itu udah biasa. Kalau dulu saya luka batin digituin. Kenapa Bapak Ibu? Saya itu lahir dengan saya anak ketiga. Mami saya lahir hamil cicit saya, nomor 1 cicit saya. Dan pada waktu mami hamil itu zaman tahun 63, cici saya lahir 63, berarti 62 63, itu mami minum obat antibiotik tetrasiklin dan terlalu banyak. Sehingga cici saya itu lahir dengan gigi, begitu tumbuh giginya itu coklat kehitam-hitaman. Lalu 2 tahun berikutnya lahir koko saya, dan koko saya masih coklat. Dan 2 tahun berikutnya lahir saya masih kuning. 2 tahun berikutnya lahir adik saya cewek sudah putih. Ya untungnya dia lah gitu. Tapi apa yang membuat saya luka batin? Ini saya udah ke dokter dan saya bilang, oh, mami yang bawa ke dokter pasti waktu kecil. Dan mami bilang, Cai sama cici saya juga, nih dan seterusnya sama koko saya juga nggak bisa diapa-apain. Zaman dulu belum ada teknologi untuk bisa membuat putih. Maka ya sudah diterima. Ini salah mami. Tapi walaupun mami minta maaf, luka batin enggak? Luka batin dong. Protes dong sama Tuhan. Tuhan, kok kamu gak adil? Orang lain giginya putih, aku kuning. Setiap kali ketemu teman-teman bilang apa? Ih, gigi kuning jalan-jalan gitu. Itu melukai sekali. Lebih parah lagi dia bilang, ih, giginya emas gitu. Sepertinya bagus, tapi buat saya nggak bagus sama sekali. Dan itu membuat saya luka batin dan saya bawa terus sehingga zaman saya kecil saya nggak berani ketemu orang begini, nggak berani sama sekali. Saya selalu ngumpet di belahan badan mami saya tergemuk begitu, maka saya selalu ngumpet kalau ada tamu, mami bilang, Cai ada tamu salaman gitu. Ya saya salaman, tapi saya masukin tangan saya ke keteknya mami begitu dan saya salaman. Yang penting dia nggak lihat saya. Karena kalau orang yang dewasa sopan cuma tanya, mami saya namanya Swan, itu anakmu kenapa? Itu saya udah tersinggung gitu. Baru giginya udah tersinggung. Apalagi loh kok giginya kok hilang lebih-lebih gitu. Pasti. Dan itu saya bawa terus. Dan tanpa terasa itu melukai saya. Bukan cuma itu membuat saya menjadi orang yang minder, penakut, nggak berani ketemu orang dan seterusnya. Dan lebih parah lagi, waktu itu perkembangan tubuh saya sekarang ini sudah normal sih. Perkembangan tubuh saya itu terhambat. Saya mulai bisa tinggi. Anda bisa bayangkan, saya SMP kelas 3 itu masih digendong oleh tubuh saya. Karena saya kecil sekali. Saya menikah usia 27 tahun, 28 tahun, 27 ke 28 karena Desember ya. Itu berat badan saya cuma 41 kilo. Jadi Anda bisa bayangkan sekarang udah 25, sudah melebar dan ya. Maka Anda bisa bayangkan ke luka batin saya itu banyak, bukan cuma gigi, pertumbuhan badan saya juga nggak tumbuh. Saya takut banyak, saya takut ketemu orang karena gigi kuning. Saya takut ketemu setan sampai sekarang masih sih. Itu kayaknya susah deh. Lalu yang ketiga tuh, takut dengan ketinggian karena saya merasa badan saya kecil. Kalau saya jatuh, kurus, mati saya. Itu ketakutan saya luar biasa, maka saya nggak berani naik ketinggian. Saya naik ke Borobudur, berani naik, turun enggak. Maka di luar diketawain banyak orang, tapi nggak berani. Saya takut sama air, karena saya pikir saya pendek begitu, kalau saya masuk air nanti tenggelam mati, apalagi Semarang banjir kan. Maka kalau kakak saya, cici saya, sama koko saya sering kali banjir-banjiran, saya nggak mau ikut. Kenapa? Takut mati, tenggelam, karena saya kecil. Maka hidup saya penuh dengan ketakutan. Tapi hari ini saya berada di depan Anda. Kenapa? Karena Allah mencintai saya luar biasa. Tuhan sudah pulihkan. Nah, hari ini Tuhan mau pulihkan Anda juga. Tidak ada satupun dari kita yang mau dibiarkan sakit. Karena Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Maka mari kita lihat. Nggak mau. Nggak mau. Boleh minta tolong dong. Maaf ya Pak. Masih belum mau? Menurut Anda siapa dokter terhebat di dunia? Ada gambarnya lah. Masa gitu aja ragu-ragu? Ada siapa? Yesus. Kayak anak TK deh saya. Iya, dokter terhebat di dunia itu Yesus. Karena Yesus bisa menyembuhkan bukan cuma orang sakit, bahkan orang mati
loh. Gak ada dokter di dunia yang kayak gitu. Bahkan dokter di dunia juga beda dengan Yesus. Yesus itu dokter terhebat bukan karena hanya bisa menyembuhkan, tapi setiap kali Yesus melakukan sesuatu selalu didasari dengan cinta. Setuju? Saya pernah suatu hari, udah lama banget sih, saya itu pas dari Minggu sakit, badan saya panasnya 40 derajat. Lalu saya cepat-cepat dibawa istri saya namanya Susan ya, dibawa sama Susan pergi ke rumah sakit. Waktu itu saya nggak mau karena panas kan nggak enak bergerak. Sama Susan dipaksa, pokoknya ke rumah sakit. Udah diseret, dia yang nyetir, udah sampai ke rumah sakit. Lalu saya disuruh tunggu. Begitu nunggu, nggak ketemu dokter pada itu di IGD kan, kalau masuk hari Minggu gitu kan di apa namanya, poli lah, kayak poli gitu. Disuruh nunggu, udah nunggu, terus kemudian di tensi, temperatur, timbang badan. Gak lama kemudian perawatnya keluar lagi, terus bilang, Bapak diminta dokter langsung ke lab saja. Waktu Minggu ada lab buka, itu saya ke lab, dan gak lama sebelum nunggu hasilnya saya bawa ke dokter. Nah, singkat cerita, saya masuk ke kalau ada bayangin poli IGD begitu kan, ada layar apa namanya, geber ya? Apa itu namanya? Gorden ya, gorden. Memang orang Jawa jeleknya gitu ya. Bahasa Indonesia jelek banget gitu. Gorden, ada gorden di belakangnya ada ranjang-ranjang gitu. Lalu saya masuk ke salah satu gorden, dan di sini di depan itu pokoknya ada meja dokter prakteknya gitu. Lalu dia masuk periksa saya, dan begitu selesai periksa, dia keluar, di situ ada istri saya. Dan kemudian saya karena saya dengar dia ngobrol gitu sama dokternya setelah itu. Saya baru pakai baju, istri saya itu orangnya pendiam, lembut begitu ya. Dia cuma nanya gini, Dok, maaf suami saya sakit apa? Lalu dia bilang, ya sakit. Saya langsung kaget, dokter ngapain gitu ya. Lalu jeda sejenak, lalu pertanyaan kedua saya ingat, istri saya cuma 4 kali ngobrol gitu. Pertanyaan kedua, maaf Dok, sakitnya apa? Kan ibu sudah tahu, kalau 40 derajat itu kalau nggak tipes ya demam berdarah. Untung ibu cepat bawa ke sini, kalau nggak bapak mati. Malah kebatek-batek. Saya di dalam merasa itu ya dongkol banget gitu. Lalu yang ketiga istri saya cuma komplain kan, bilang gini, Dok maaf, tapi kan tadi saya nggak buka hasil labnya, langsung saya bawa ke sini. Kan ibu bisa kira-kira, untung ibu cepat bawa ke sini. Yang keempat kemudian dia tanya, lalu gimana Dok? Masih tetangga istri saya memang lembut begitu. Gimana Dok? Apakah harus opnam atau harus rawat jalan? Terserah ibu. Paling kalau suruh opnam nggak mau, saya keluar, saya ajak istri saya pulang. Ini dokter manusia. Yang penting dia udah periksa saya udah bayar, selesai gitu. Mau mati juga boleh kan? Mau hidup terserah gitu. Tuhan nggak seperti itu. Kalau Tuhan bilang mau sembuhkan, dia sembuhkan sampai tuntas. Bahkan Tuhan kasih bonus kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering banget. Anda luka batin yang disembuhkan bukan cuma luka batinnya, luka fisiknya ikut sembuh, luka pikirnya ikut sembuh. Karena Tuhan gak mau kita orang yang dicintai, disayang, berharga, mulia, gak seperti yang Dia mau. Dia mau seperti yang Dia mau itu seperti apa? Kecuali kalau kita memang menolak ya. Ada datang hari ini, besok bolos, nah itu ada yang menolak. Tapi kalau ada datang terus, maka berkat itu selalu ada. Amin? Oke, next. Ini Yesus bukan hanya mampu menyembuhkan fisik kita, tapi juga hati kita, bahkan hidup kita. Entah bahwa apa ya? Karena kita berharga di matanya. Maka percayalah, yakinlah Bapak Ibu, saudara-saudariku, bahwa Anda datang ke tempat ini tidak akan sia-sia. Amin? Amin. Maka Allah itu, Yesus itu sudah tahu sebetulnya sakit kita. Tapi Yesus itu kadang-kadang kepingin ya seperti mami-mami lah ya. Kadang-kadang kalau dokter saja juga begitu datang, udah tahu dites panas gitu, apa yang dirasakan dokter kadang-kadang udah tahu. Apalagi Yesus tahu banget. Mami-mami itu kalau anaknya sakit udah tahu ini pilek nih mesti. Tapi mesti nanya juga, kamu ngapain gitu. Sudah tahu pilek tuh ya makan es krim lah, hujan-hujanan lah masih bertanya gitu ya. Kayak nggak tahu anaknya sendiri. Tapi kadang-kadang Yesus begitu. Dia kepingin supaya kita datang dan ngomong.
Nah, yang sering kali terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudariku, Anda datang ke tempat ini, tapi pada waktu ditanya, Anda sakit, luka batin? Enggak, aku datang cuma diajak temen kok, temenin temen, aku sehat kok, baik. Anda bisa bayangin nih datang ke dokter, kemudian masuk ke ruang dokter, dokter tanya, Ibu, apa yang dirasakan? Enggak apa-apa, dok, saya sehat kok. Lalu ibu kesini mau ngapain? Ngeliat dokter aja gitu. Ini dokter bisa lepas sepatu, balap gitu, dilempar gitu. Hati-hati gitu. Maka enggak, kalau Yesus gak bakalan. Tapi yang paling penting Anda terbuka, mau mengakui bahwa kita sakit, dan dari pengakuan itu kita akan disembuhkan. Dia sudah tahu, tapi dan dia mampu langsung menyembuhkan kita. Tapi Yesus mau mencari tahu apa yang Anda rasakan dengan ngobrol, dengan cerita, dengan mengatakan langsung pada sang dokter yang ajaib ini. Yesus sudah tahu kalau Anda dan saya itu dosa. Tapi kenapa dibuat pengakuan dosa? Karena dia mau mendengarkan sendiri Anda mengakui dosa-dosa Anda. Yesus sudah tahu kita sakit, tapi dia masih mau mendengarkan bahwa Anda mengakui, iya, aku sakit, aku luka batin, aku gak bisa mengampuni, maka kau datang untuk disembuhkan. Itu yang disebut dengan diagnosa. Jadi Yesus ingin kita juga mendiagnosa luka kita, walaupun dia sudah tahu banget apa yang menjadi luka kita. Markus bab 11 ayat 51, Bartimeus. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tanya Yesus kepadanya. Lihat, Yesus tahu nggak kalau Bartimeus itu yang buta? Besok di sesi yang ketiga itu akan dibahas Bartimeus dan peristiwa di kolam Bethesda. Dua peristiwa ini yang akan dibahas nanti minggu depan. Tapi saya mau spill dikit. Yesus tahu nggak kalau Bartimeus itu sakit? Tahu lah, buta kok. Gitu. Tapi Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki? Ya jawabannya jelas lah, sembuh, ya kan? Tapi Yesus masih nanya loh, supaya dia mendengar sendiri. Maka begitu sekarang ini Yesus berdiri di hadapan Anda malam hari ini dan bertanya, kamu mau apa? Apa jawaban Anda? Sembuh, apapun sakitnya. Karena kadang-kadang kita nggak sadar nih sakit apa nih. Udah lumpuh-lumpuh sakitnya. Tapi Yesus cuma mau, ya Yesus, aku mau kau sembuhkan dari semuanya. Tapi semua itu apa nggak jelas. Sama begitu pengakuan dosa gitu ya. Ada masuk ke ruang pengakuan dosa dan kemudian ngomong, Romo, saya mengaku dosa. Dosa saya, semua dosa saya lakukan deh Romo. Jadi Romo kira-kira bisa tahu sendiri saya kayak apa bejatnya gitu. Tapi itu bukan pengakuan dosa ya. Karena kalau kita nggak mengakui apa dosa kita, yang Yesus mau adalah menyampaikan, aku sakit, aku nggak bisa memaafkan, aku benci dia, aku dan seterusnya. Yesus maunya begitu. Ya. Maka malam hari ini Yesus mau mengajak Anda untuk mulai mendiagnosa luka Anda apa, supaya nanti tepat untuk menyembuhkan. Meskipun sekali lagi Yesus lebih tahu. Kadang-kadang nanti dari diagnosa Anda lukanya ini A gitu ya. Kayaknya dulu aku pernah deh dipukulin sama papaku dan itu melukai aku banget. Ternyata besok pas penyembuhan pertemuan keempat nanti, pertemuan ketiga besok itu masih penting banget. Pertemuan keempat penyembuhan. Nah waktu penyembuhan tiba-tiba kok ternyata bukan itu ya. Nah bisa jadi. Bapak ini saya mau cerita lagi. Pengalaman saya tadi melanjutkan cerita saya lahir dari kekurangan fisik dan seterusnya yang membuat saya luka batin. Dan papi saya galak, ya papi zaman dulu kayaknya galak ya. Bukan cuma papi saya, papi Anda semua juga galak pasti. Papi saya galak, papi saya baik. Maka saya pernah dimarahin habis-habisan dan seterusnya, dan itu menurut saya itu membuat saya luka. Dan saya pernah tahu bahwa papi saya selingkuh, walaupun kemudian sudah bertobat ya. Tapi saya tahu dan itu menjadi luka yang mendalam buat saya, anak cowok. Dan itu saya bawa menjadi anak yang semakin introvert, tertutup, pendiam dan seterusnya.
pada waktu saya lulus SD, tante saya, cicinya mami, itu suster. Dan dia kepala sekolah di SMP Salatiga, namanya Stella Matutina. Kalau Anda ke Salatiga, itu depan Satya Wacana persis itu ada SMP, itu sekolah saya. Ceritanya pada waktu saya lulus SD, saya daftar ke sekolah favorit di Semarang. Ya saya termasuk orang pintar juga lah ya. Walaupun kecil juga gitu, tapi pintar lah. Saya lulus dari SD, ranking 2, maka saya masuk ke SMP favorit, harusnya masuk, sudah masuk. Tapi cicinya mami kalau saya panggil Wak ya, Wak Yu itu namanya Suster Paulo, tapi saya panggilnya Wak saya itu memaksa ngomong sama mami gini, Swan, ini kalau cece nggak kamu lepas atau kamu terus, nanti sampai dewasa dia akan jadi anak yang, kalau istilah orang Semarang itu mami-maminen gitu ya. Tahu ya maksudnya ya? Selalu nggak bisa lepas dari mami, apa-apa dikit-dikit mami, nangis, cengeng, gitu lah pokoknya. Itu mami-maminen banget gitu. Maka dia bilang, pokoknya kamu lepasin cece SMP biar sekolah di Salatiga. Dan singkat cerita, karena mami saya takut sama cicinya galak, suster tapi galak gitu, maka saya dilepaslah ke Salatiga. Nah, singkat cerita, hari pertama masuk kan hari Senin, saya Minggu, itu kan libur sebulan lebih ya dari kelas 6 SD. Saya hari Minggu diantar mami papi ke Salatiga, dan kemudian pada waktu ketemu dengan Wak, sudah ngobrol-ngobrol, mami papi mau pulang, lalu nanya, terus Cik, ya kalau panggil kan Cici, kalau di Semarang tuh ada Cici dan Cici gitu ya. Cik, ini Cai-Cai mau ditiduri di mana? Weh, aku lupa, belum cari kos. Ya aku dipaksa suruh kesini, gak dicari kos. Dalam hati itu udah mulai luka batin gitu, gak diurusin gitu ya. Tapi kemudian dia bilang, udah gak apa-apa, nanti biar tidur di asrama. Saya pikir asrama punya asrama susteran gitu ya. Udahlah, saya masuk. Anda tahu nggak, yang namanya asrama itu bara, ya kurang lebih hampir segini gitu. Isinya ada 20 bed dan semuanya 20 wanita. Anak-anak SPG, SMA, dan saya satu-satunya anak kecil. Badan saya masih kecil ya, saya bilang SD kelas 1 SMP, bahkan SMP kelas 3 pun saya masih gendong. Maka Anda bisa bayangkan kecil sekali. Dan kemudian saya ditambah satu bed di ujung di antara 20 wanita. Untungnya bukan sekarang gitu ya. Bahaya kalau sekarang gitu. Dan waktu itu saya betul-betul ketakutan dengan mereka. Dan itu membuat satu luka batin lagi. Saya takut dengan wanita. Kalau mereka dikit-dikit mau jalan keluar, datang ke kamar pengajian saya, pipi saya ditarik. Dan kadang-kadang cubilah. Saya kira dalam pikiran saya, ini luka pikir, dalam pikiran saya semua wanita itu monster, selalu menyakiti saya dengan segala macam cara yang dia. Jadi udah selama 1 bulan saya di situ, saya bilang sama Wak, saya nggak tahan, saya mau kos aja. Dah, kamu nggak boleh kos. Dia udah tahu kalau saya takut sama setan ya. Nanti kalau kos sendirian kamu bahaya takut sama setan. Tapi Wak saya karena galak, dia kemudian menyediakan saya tempat. Kamu ikut saya, barang-barang di packing, kamu ke kantor. Karena dia kepala sekolah punya kantor sendiri kan. Lalu udah, saya bawa barang saya ke kantor. Setelah itu dia nunggu. Saya nggak berani nanya kenapa saya galak banget. Itu saya diem aja. Tiba-tiba ada office boy sekolah itu masuk ke ruang kepala sekolah. Lalu bilang sama saya, suster sampun. Sampun itu sudah. Gitu. Sampun. Oh ya, itu Cai, kamarku udah siap. Saya pikir di mana ya? Di susteran di sekolah kayaknya tidak ada kamar deh. Dan ternyata saya diajak oleh Wak saya pergi ke ruang UKS. Jangan ketawa, ada menyakiti luka saya tadi ya. Dan itu terjadi selama 3 tahun Bapak Ibu, saya tidur di ruang UKS sendirian. Satu sekolah, ada tahu yang namanya sekolah Katolik susteran, itu pasti lorong-lorong, tingkat. Dan kemudian ceritanya mesti pada banyak cerita, ada suster gesok. Dan tiba-tiba saya disuruh tidur di ruang UKS sendirian. Dan lebih parahnya di ruang UKS, di sini ruang guru, di sini ada pintu dan pintunya itu nggak bisa betul. Pintunya nggak bisa ditutup. Tiba-tiba saya tidur, rengket, buka sendiri. Kelas kosong gelap, gila ya. 1 minggu pertama saya ngompol. Dia baru saya dimarahin sama Pak saya. Jorok kalau. Dan itu bukan luka batin lagi. Luar biasa loh. Ya walaupun setelah
1 bulan saya di situ, saya merasa kok gak ada setan ya, gitu ya. Sampai 3 tahun saya gak pernah ketemu setan sih emang. Tapi itu membuat saya luka batin. Lebih parah lagi, karena saya takut dengan ketinggian, takut dengan orang. Tiba-tiba karena waktu saya kepala sekolah, dia paksa guru teater bilang, Cai harus ikut teater. Waktu itu saya diikutkan teater, ya saya cuma jadi pendengar pasif gitu. Tapi tiba-tiba perayaan Natal, dan saya dipaksa oleh guru teater, Cai kamu baca puisi, ini yang nyuruh Suster Paulo. Ya kalau gitu saya udah mulai kebetulan, karena suster saya itu galaknya Paul. Ya udahlah gitu. Dan pada waktu semua saatnya saya maju naik ke atas panggung begini, Anda tahu sekarang saya belum public speaking, maka saya tahu kalau Anda sudah mulai grogi, jangan dipegang terlalu kencang. Kalau makin kencang makin goyang. Dan itu yang saya lakukan dulu. Saya pegang kencang makin goyang. Lalu saya pikir untuk mengatasi ini, mic-nya saya pegang kencang goyang terus dua-duanya. Dan semua orang pada teriak-teriak, tepuk tangan, lempar kertas dan lain-lain. Dan tiba-tiba saya ngompol di depan ratusan orang. Ada yang bisa bayangin? Setelah itu saya lari, dan itu menjadi julukan saya, ya, tukang ngompol dan sebagainya. Itu luka batin yang parah loh. Selama 3 tahun menurut saya SMP di sana itu saya tersiksa. Hidup saya nggak nyaman. Saya bilang sama mami, ini aku pulang, dan mami saya nggak boleh karena takut sama cicinya. Dan 3 tahun itu membuat saya luka batin dan luka batin. Satu lagi, saya takut dengan air. Tiba-tiba waktu saya nyuruh guru olahraga, Cai diajarin renang. Guru olahraga bilang sama saya, mereka kalau manggil saya kan kamu harus les renang. Nggak mau, aku takut air. Ya udah, kamu nanti nggak usah les renang, kamu duduk di pinggiran aja, lihat bapak nanti ngelesin yang lain, kalau kamu tertarik boleh gitu. Udah, begitu biasanya duduk di pinggiran, begitu karena sudah duduk di pinggiran. Lama-lama kan saya bosan ya ngeliat mereka, itu saya nggak sadar, saya hobi nyanyi dari kecil, saya nyanyi sendiri begitu. Tiba-tiba saya nggak tahu nih, guru les renang saya itu ada di belakang saya, dan dia bukan cuma dorong, tendang saya, gitu. Dan saya masuk ke kolam, dan dia cuma berdiri di luar. Saya ingat sekali ekspresinya begini, cuma ngeliatin, saya sampai wah segala macam. Dan kemudian saya akhirnya keluar kolam. Nah, ya pastilah ya, manusia kan bisa berusaha untuk keluar. Saya keluar, dan kemudian saya nangis. Saya bilang, kalau saya didorong masuk, ya nggak apa-apa. Nanti kalau aku mati gimana? Dan nyatanya kamu nggak mati. Wih, itu jawabannya melukai saya. Walaupun setelah itu, 1 bulan setelah saya pikir betul ya saya nggak mati ya. Kalau saya begitu aja nggak mati, berarti kalau saya les tambah nggak mati, saya mau les renang. Tapi peristiwa itu melukai saya. Dan itu bertumbuh-tumbuh. Sehingga saya pulang ke Semarang, dulu saya SMP, saya pulang ke Semarang, saya sekolah SMA di Loyola Semarang. Tapi itu nggak hilang dari pikiran saya. Saya sudah terlalu luka. Apakah saya tahu? Begitu saya mahasiswa, saya sudah mengampuni. Artinya mengampuni, saya nggak pernah ikut retret, tapi saya tahu untung dulu kalau aku nggak di SMP, mulai mahasiswa saya mulai jadi MC. Kalau dulu tidak di SMP saya dipaksa ikut teater, nggak mungkin saya bisa jadi MC. Nggak mungkin sekarang ini saya berdiri di depan Anda. Maka saya sudah bilang, aku mengampuni waktu. Tapi diagnosanya nanti satu lagi. Tujuan diagnosa apa? 1, mengetahui asal luka yang dialami. Supaya kita tahu bahwa diagnosa luka itu gejala-gejalanya apa? Aku suka marah, aku suka pendiam, ngojok sendiri dan seterusnya. Itu mungkin tanda-tanda. Tapi penyebabnya apa? Itu yang kita nggak tahu. Maka kita diajak malam hari ini untuk mulai tahu asal luka kita itu apa. Kemudian mencari penyebabnya, melihat dampak kecenderungan yang terjadi dalam hidupku itu seperti apa. Kok aku jadi lebih pemurung, jadi lebih ini dan itu dan seterusnya. Dan itu membuat kita semakin sadar, oh iya, aku ternyata luka batin dan aku belum sungguh-sungguh mengampuni. Karena pada waktu saya ikut retret, saya sudah menikah. Tahun pertama menikah, saya ke Tumpang untuk ikut SDR pertama kali. Dan setelah itu saya ikut retret di Buah Luka Batin. Waktu retret di Buah Luka Batin, saya pikir, saya nangis-nangis pada waktu sesi itu. Nangis-nangis itu saya pikir, saya mengampuni itu papi saya
yang dulu pernah saya lihat selingkuh, yang dulu pernah marahin saya dan seterusnya itu, oke, saya maafkan, sampai saya nangis saya maafkan Pak. Betulkah itu? Ternyata bukan loh. Ya. Karena setelah itu saya sudah menikah, saya sudah mulai pelayanan. Pelayanan saya di awal saya memberi retret untuk anak-anak SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Retret siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Di Semarang sekolah-sekolah Katolik kan rutin retret, ya. Maka saya memberi retret. Nah, suatu hari pada waktu saya memberi retret, selesai saya dengan Romo. Tiba-tiba Romo ini pendamping rohani saya, jadi deket banget kan. Tiba-tiba selesai sesi dia bilang begini, C, kalau dia orang saya bilang C, kok, ada dia bilang, oh, kamu tuh masih luka batin. Enggak, aku udah mengampuni, papiku udah tak ampuni waktu aku telah berbuat luka batin yang lain. Enggak, kamu masih luka. Nah, apa ya mau ya? Dia itu bisa tahu, karena dari sharing saya, dari segala macam yang saya sampaikan pada anak-anak, dia bisa tahu. Kamu masih luka sama SMP gitu. Hah? Enggak, aku udah mengampuni waktu kok. Aku udah mengampuni. Dalam bayangan saya itu saya hanya mengampuni waktu, tapi saya nggak mengampuni peristiwa. Karena peristiwa buat saya udah lupa, udah menikah kok, lupa lah peristiwa itu. Tapi dia cuma ngomong gini, coba sekarang kamu sebutkan satu nama guru SMP-mu. Bapak Ibu saudara-saudara, siang hari itu saya tidak bisa menyebutkan satu pun nama guru saya. Saya hanya tahu nama wak saya, ya karena wak ya. Tapi guru saya satu pun gak ingat. Dan dia bilang, sebutin nama temanmu. Dan saya cuma ingat satu, karena dulu saya jatuh cinta sama dia. Tapi selain itu saya gak ingat siapa-siapa. Aneh ya? Lalu kamu ketawa, dia bilang, kamu masih belum sembuh. Diagnosamu salah. Kamu cuma mengampuni papimu. Ada jauh lebih besar dari itu. Kamu menumpuk persoalan-persoalanmu, tumpuk ke dalam sampai gak kelihatan. Padahal itu sumber masalahmu. Sehingga walaupun kamu udah bisa ngajar, tapi kalau nggak ngajar kamu nggak bisa tersenyum. Dan itu waktu dulu saya susah sekali tersenyum sih. Sekarang Anda ketemu saya di mana pun kayaknya saya tersenyum. Bahkan saya takut ada ketemu saya di pasar jiwa karena senyum terus. Dan pada waktu itu karena kami sudah sama-sama pengajian, Romo bilang, yuk tak terapi sebentar. Nanti hari keempat, pertemuan keempat Anda akan mendapatkan terapi doa mujizat. Dan pada waktu itu kami berdua, dan dalam waktu hanya 1 jam dia korek saya dan seterusnya, saya sampai nangis-nangis di luar itu. Akhirnya dia sembuhkan. Anda tahu efeknya apa? Malam hari itu saya disembuhkan karena anak-anak udah tidur. Saya disembuhkan malam itu. Besok pagi saya bangun, saya ingat nama guru saya 1, saya ingat nama teman saya 2. Secepat itu. Kenapa? Karena kita nggak mau mengakui. Kita hanya menutup-nutupi luka kita, semua persoalan kita ditutup. Kelihatan di luarnya baik, tapi kayak kuburan. Di depannya bompainya itu putih, bagus, dia sih dalamnya kerangka. Betul? Seringkali kita gitu. Seringkali kalau kita disayangi, ini istri-istri nih, ibu-ibu nih, dimarahin sama suaminya, paling yang cuma nangis, yo wis. Ya kan? Tahu Yowis ya? Nanti dimarahin lagi, Yowis. Dimarahin lagi, Yowis. Anda mau berapa lama Yowis itu lupa terus loh? Anda sepertinya udah lupa. Sudah melupakan yang peristiwa-peristiwa dulu udah gak ingat. Tapi itu masih ada ternyata. Dan Anda belum menyembuhkan, belum mengampuni. Maka itu nanti yang akan disembuhkan dan diampuni. Sehingga Anda keluar besok pertemuan keempat itu benar-benar jadi manusia baru yang plong. Karena Tuhan mau tunjukkan bukan cuma yang menurut kita, tapi tadi bukan. Tuhan tiba-tiba bisa bukakan, walaupun saya nggak ikut buka batin lagi, tapi melalui Romo, Tuhan bukakan, kamu belum sembuh, ayo sembuhin. Itu. Maka tujuan diagnosa adalah mencari penyebabnya apa. Gitu. Apakah bisa ketemu hari ini? Belum tentu. Tapi minimal kita mau terbuka.
Karena dengan terbuka, kita sudah terbuka ya sebagai pengakuan dosa. Belum tentu semuanya ingat, tapi kalau kita sudah terbuka pada Allah, Allah sudah mengatakan, aku mengampuni melalui kamu. Dan pada waktu Anda mengakui juga, oh iya, aku lukanya ini, aku ternyata penyebabnya ini, oh bahkan bukan cuma ini, aku nggak bisa mengampuni ini, walaupun mungkin bukan itu sebenarnya, nggak apa-apa, tapi Anda sudah terbuka dan Allah mau menerima dan Allah mau menyembuhkan. Amin, amin. Mau sembuh? Berarti Anda pasien. Diagnosa menjadi langkah awal untuk terbuka kepada Allah. Maka nanti nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Anda nanti akan kami bagikan formulir. Isi jujur. Kalau formulir ini nanti dibawa pulang oleh Anda. Nggak usah kemudian pamer teman. Tempatku nikahannya banyak, gitu ya. Ngapain juga? Kalau banyak malah nggak akut berarti ya. Jadi itu bisa jadi langkahnya. Nah, sebelum sampai di situ, saya mau tunjukkan pada Anda. Kemarin mungkin Pak Budi sudah jelaskan, manusia terdiri dari hati, 1, 2, jiwa, 3, kekuatan fisik, dan 4, akal budi pikir. Dan sudah dijelaskan apa semuanya itu, lukanya karena apa, menyembuhkannya bagaimana bisa. Tapi sekarang saya mau lihat bahwa ternyata luka itu bisa 1, bisa juga 2, bisa juga berdampak kemana-mana. Saya ingin mengambil beberapa contoh saja ya. Ini beberapa orang yang konseling dengan saya dan kemudian saya menemukan ini. Ada orang yang luka hati, tapi nggak sampai ke jiwa, nggak sampai ke stres, masuk rumah sakit jiwa, itu enggak. Dan akal budinya juga tidak seperti saya tadi menganggap semua wanita monster, masih normal-normal. Tapi dia luka batin pada waktu dia diputus pacar tanpa alasan. Dia sakit, nangis-nangis dan seterusnya, sakit luka, pokoknya terluka. Tapi seminggu kemudian malah cowok dia ngapain harus sedih terus ya? Betul, pernah mengalami. Iya, gak apa-apa. Tapi kalau ini berarti Anda baru luka 1. Hanya disebut luka tunggal. Dan luka tunggal itu bisa hati, bisa luka tunggal jiwa orang lain dan memang kurang sakstrip gitu kalau orang bilang kurang sakon gitu ya. Maka ya agak goyang dikit jiwanya, ya sudah masuk rumah sakit jiwa sejak kecil. Itu mungkin cuma 1 lukanya, luka jiwa. Tapi belum tentu dia dilukai batinnya, karena memang ya dia udah luka jiwa. Tapi ada juga yang luka jiwa sampai luka batin seringkali bukan luka jiwa ke batin, tapi batin ke jiwa. Itu yang lebih sering. Kalau jiwa ke batin bisa nggak? Bisa sih, tapi jarang karena jiwa itu lebih parah. Lalu kekuatan bisa juga, tapi kalau kekuatan misalnya ini orang sakit demam berdarah, ya sakit aja, itu cuma luka kekuatan, luka fisik, tapi bukan luka batin. Orang selesai sembuh, orang lupa kok sakitnya. Saya masuk rumah sakit karena tifus itu 5 kali, ya sekarang lupa juga. Kalau pernah tifus, dia cuma luka fisik, tapi nggak sampai ke hati dan nggak sampai protes ke Tuhan. Tuhan, kok aku sakit tifus? Enggak, biasa-biasa aja. Nah saya pikir, ya tifus itu yakin biasa, kita juga sembuh. Maka berhenti sampai di situ. Ada juga luka akal budi, tidak sampai ke jiwa, nggak sampai ke hati dan lain-lain. Karena memang apa? Sejak kecil dia dikasih tahu maminya, jangan nyapu malam-malam karena nanti rezekinya seret. Itu orang Semarang, saya tahu di sini. Sama ya. Dan dia itu tertanam dalam hati dan kemudian mengatakan, oh iya nggak boleh gitu. Dan seterusnya. Itu cuma luka akal budi, tapi nggak sampai kemana-mana. Nah ini misalnya contoh-contoh satu dia banyak mengalami dari tekanan orang yang lebih kuat, misalnya di kantor sama bos dimarahin terus, ya sudah cuekan, tapi besok kerja lagi, nggak sampai masuk rumah sakit jiwa, gitu maksud saya, jelas ya. Jadi luka hanya batinnya dibedakan dengan saudara. Ada nggak yang ini kemudian sampai jiwa? Ya ada. Tergantung seberapa besar tekanannya dan tergantung dari seberapa kuat kita menerima itunya. Begitu. Sering dihukum orang tua, bisa jadi orang sering dihukum orang tua, luka batinnya. Tapi saya punya teman SMA, itu kalau orang tuanya tentara dan kalau menghukum itu dia dipukul sama sabuk tentara yang tebel gitu kan. Tapi kalau orang tuanya pas pergi tentang tugas ke Irian lah, tugas ke apa, dia itu ngomong sama kami teman-temannya loh, aku kangen karena bapakku. Jadi saya mau jawab tahu ya. Saya rindu sama papa saya. Kayaknya ngomong bahasa Indonesia kurang asik deh kayaknya. Aku kangen karo bapakku.
Bukannya bapakmu sering menghukum? Kali karo sabuke bapakmu. Kakek dipukul. Artinya dia luka hati, kadang-kadang sampai luka fisiknya, tapi nggak sampai ke jiwa, nggak sampai ke akal budi. Karena dia masih oke juga gitu. Itu yang saya maksud. Nah, kan bisa jadi luka, tapi bisa jadi apa yang saya tulis ini dialami oleh orang lain itu melebar sampai ke jiwa, melebar sampai ke akal budi, bisa. Paham ya Bapak Ibu ya? Tergantung dari tadi seberapa besar tekanan yang kita terima dan seberapa kuat kita bisa menahannya. Kalau orang yang agak cuek, mungkin diputus pacar ya nangis-nangis 2 hari, besok cari lagi. Gak apa-apa, luka batin pasti, karena pasti punya kenangan. Tapi ya sudah. Anak saya itu pacaran 4 tahun. Saya pada waktu pacaran awal-awal itu saya bilang, kamu pacaran nih calon istrimu, kalau kan dia udah serius katanya itu udah 2 tahun pacaran. Saya bilang, kamu udah 2 tahun pacaran, ini calon pacarmu yang mau jadi istrimu, kamu bilang gitu di Kristen loh. Tapi dia mau jadi Katolik kok. Saya tuh selalu ngomong sama anak, kamu harus ajak. Kalaupun Kristen saya nggak apa-apa, tapi harus mau menikah secara Katolik dan anak-anak dididik Katolik. Itu buat saya. Dan kami berdua sama Susan itu sepakat begitu. Maka sejak kecil kami kasih tahu, dan pada waktu di pacaran memang Kristen, saya bilang kasih tahu bisa nggak menikah Katolik dan anak-anak Katolik. Kalau nggak bisa, ya segera, mumpung belum lama. Bisa, dia mau. Tahun ketiga saya tanya lagi, udah tahun ketiga ada mau suruh ikut katekis, katekumen. Tapi pasti mau kok sudah. Tahun keempat anaknya mau, orang tuanya nggak boleh. Putus. Sakit gak? Sakit, luka batin banget. Jengkel sama orang tuanya. Tapi baru 3 bulan udah pacar lagi. Sekarang udah menikah, kata saya. Jadi ya nggak sampai ke jiwa, nggak sampai ke kekuatan, nggak sampai ke akal budi. Pokoknya ya sudah, putus ya sudah. Apa cewek banyak kok gitu. Dan sekarang dia happy aja. Sekarang mantan pacarnya besok Mei ini menikah, dia diundang juga, saya juga diundang karena mantan pacarnya sampai sekarang masih panggil saya papi sama mami. Ya datang aja, ngapain gitu. Mereka berdua nggak sampai luka jiwa, nggak sampai apa-apa. Memang kenangannya, memorinya, foto-foto dan lain-lainnya itu membuat terkenang, tapi nggak sampai kemana-mana. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya itu, oke, next. Ini orang yang luka batin, tapi sampai ke jiwa. Minggu malam ini bersama Solusi. Solusi malam ini akan menyajikan kisah lengkap seorang pria bernama Julius Pinontoan. Langsung saja kita simak seperti apa masa kecil seorang Julius Pinontoan. Masa kecil saya seperti anak yang tertolak, anak yang dikatakan orang tua selalu dicap bahwa saya adalah ketukar sama pembantu, dan saya dicap orang tua bahwa saya itu walaupun saya sudah mampu orang tua saya, tapi sangat membekas dan melukai hati saya. Kelihatannya bercanda. Kalau ditanya saya anak kesayangan siapa, yang laki-laki disayang oleh mamanya, lalu yang perempuan disayang oleh papanya. Lalu saya tanya, saya disayang siapa? Kamu disayang pembantu, karena kamu ketukar di rumah sakit. Itu bertahun-tahun diucapkan, sehingga itu membekas. Saya dulu dipukul sama orang tua saya pakai sapu lidi itu berkali-kali, sehingga waktu saya dipukul itu lidi masuk ke dalam tubuh saya, kan sekali saudara. Waktu saya cabut lidi itu darah keluar satu-satu. Belum cukup saudara, orang tua saya memukul saya pakai ring, bukan dari ring sampai kepalanya juga. Kepala ringnya dari besi itu saya dipukul habis-habisan. Bahkan saya digerogokin di belakang, bahkan saya dikurung bermalam-malam di WC. Saya
sekolah ditelanjangi, disuruh lari keluar rumah. Satu saat semua diajak pergi. Saya ada diajak pergi sebenarnya. Ini luka yang berdampak. Dia mengalami luka fisik, dipukul, pakai lidi, dicelupin ke kamar mandi, itu luka fisik. Tapi dampaknya ke batin. Betul ya? Dan bukan hanya ke batin. Sampai dia dewasa, sampai dia tua, dia masih menyimpan itu. Jiwanya juga sudah mulai terganggu. Kalau film lengkapnya itu dulu di SCTV. Kalau Anda cari dokumen zaman tahun lalu dulu di SCTV ada ini. Karena SCTV itu ada setiap hari Selasa malam dulu. Namanya apa lupa ya. Itu selalu ada cerita-cerita begini. Nah itu dia cerita sampai dia itu bencinya itu sampai setiap orang yang menimpapinya itu dia benci. Itu jiwa, bukan cuma luka batin, bukan cuma luka pikir, tapi sudah sampai ke jiwa. Karena jiwanya udah normal kalau begitu. Karena mengganggu semua orang yang kayak mirip papinya itu sejahat papinya. Itu udah jiwa kita terganggu juga selain luka pikir. Jadi Bapak Ibu, bahwa luka itu bisa cuma satu, tapi juga bisa berdampak kemana-mana. Dampaknya bisa kemana-mana itu tergantung dari kita. Mari kita lihat lagi. Ini luka jiwa satu. Tidak siap ketika ayah yang jadi tumpuan ekonomi meninggal. Ini ada salah satu cowok remaja yang datang ke saya konsultasi. Dia itu stres sampai masuk ke rumah sakit. Waktu itu saya sarankan ke psikiater karena dia sudah benar-benar luka jiwa hanya gara-gara papanya meninggal. Lalu hartanya itu nggak tahu mau diapakan, dihabiskan oleh karyawannya, tiba-tiba jatuh miskin. Stres, lalu kayak orang gila, betul kayak orang gila. Maka saya sarankan masuk dibawa ke psikiater karena kalau konseling dengan saya pasti nggak bisa. Itu sudah sakit jiwa. Tapi hatinya nggak sakit, karena dia cuma luka jiwa. Dia nggak sadar kalau hatinya sakit, nggak tahu mau sakit kayak apa, nggak tahu. Begitu sembuh, berapa bulan, 6 bulan kali dia sembuh keluar dari rumah sakit jiwa, ya kerja lagi seperti biasa. Waktu itu saya sempat ngobrol lagi sama dia, kamu luka batin sama papimu? Enggak, ya memang papi sudah harus meninggal, ya sudah kalau papi sakit kok. Itu berarti pikirannya normal, hatinya nggak sakit. Terus kenapa dulu kamu begitu? Ya karena aku nggak siap aja. Tiba-tiba hartanya dihabisin sama karyawan, aku nggak tahu harus piye, dan tiba-tiba kami jatuh miskin dalam tanda petik, nggak miskin aku juga sih. Tapi menurut dia miskin dan dia nggak siap, maka jiwanya terganggu. Gitu. Nah ini luka tunggal jiwa. Salah memahami wanita, maka selalu gagal menjalin hubungan. Semua wanita itu jahat, karena saya pernah ada yang konseling, ada yang bilang dia diputus sama ceweknya ternyata selingkuh, baru pacaran sebenarnya kalau pacaran itu bukan selingkuh sih, karena pacaran boleh pindah-pindah gitu sebenarnya. Tapi menurut dia, pacar saya nggak setia, aku ditinggal selingkuh, maka pikirannya semua wanita itu jahat. Dan bertahun-tahun dia nggak punya pacar, hanya gara-gara pikirannya semua wanita jahat. Ya sama kayak saya tadi, semua wanita itu monster, suka menyakiti. Sampai saya ketemu istri saya, kok enggak ya, baik hati ya? Dan seterusnya, gagal apa, salah memahami orang tua anak. Ada orang tua yang salah memahami anaknya, dipaksa terus. Ada yang konsultasi dengan saya itu orang tua yang anaknya itu dianggap pintar. Memang anaknya pintar, dia juara. Tapi setiap kali dia juara di sekolah harus selalu ranking 1 maksimal minimal 2, nggak boleh kurang. Dan dia bisa. Lalu dia bisa gambar, diikutkan juara mewarnai, menggambar keliling Semarang, Kudo, Jepara, Pati, semua lomba diikuti. Dia bisa. Dia bisa nyanyi juara 1, diikuti di mana-mana sampai ke Jakarta segala macam. Bisa. Juara. Tapi begitu dia lulus SD, naik ke SMP, karena dia pintar, masuk ke SMP favorit. Nah, yang saya nggak jadi masuk tadi, SMP Dominico itu ya. Begitu masuk ke situ, dari SD-nya dia ranking 1, tiba-tiba masuk ke situ ranking 20. Ya, namanya SMP favorit kan munculnya dari mana-mana dia. Bahkan tiba-tiba ranking 20, nggak mau sekolah. Buka pikir, aku bodoh. Nggak mau sekolah 2 tahun.
Bayangin, dia menyanyiakan waktu yang 2 tahun. Nah itu sudah luka pikir. Tapi apakah dia luka batin? Tidak. Dia nggak luka batin, dia enjoy kok. Dia senang lihat pialanya dia loh. Gitu. Dia nggak mau sekolah karena sekolah ini nggak mutu. Sekolah yang mutu adalah sekolah yang aku bisa ranking 1. Itu luka pikir, tapi nggak luka jiwa, nggak luka hati. Apalagi fisik pasti tidak. Diagnosis luka fisik yang lain, kalau luka fisik nggak usah dibahas lah ya. Orang sakit tifus, orang kejatuhan batang pohon sampai patah, kecelakaan itu luka fisik. Kalau itu nggak perlu dibahas banget lah, kita tahu. Tapi ada juga luka yang dampaknya ganda. Ini peristiwa nyata, sebentar lagi saya mau putarkan filmnya. Orangnya masih ada sih kalau menurut CDP ya. Karena ini kan pengalamannya direkam gitu, walaupun diperankan orang lain. Dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Luka hati, luka batin, luka fisik, sekaligus akal budinya luka. Supaya gampang memahami, langsung lihat filmnya saja. Seorang Kristen pada awalnya. Kalau banyak yang bilang dalam hidup ini nggak ada yang adil, untuk sekian waktu lamanya, aku sangat setuju dengan pernyataan itu. Hidup memang tidak adil. Awalnya keluarga kami sangat harmonis. Bapak aku bekerja sebagai kepala proyek di sebuah pertambangan asing. Ibu aku suaranya di rumah tangga yang baik, tapi sesuatu terjadi. Ini saya potong-potong ya. Hilang dalam sekejap. Aku dan mama sebetulnya tidak terlalu keberatan akan hal itu, tapi sepertinya papa tidak tega melihat kondisi kami dan dia mulai stres. Dari situ papa mulai berubah. Jarang komunikasi, sering marah-marah, dan tidak jarang papa mulai suka memukuli mama. Hubungan mereka lama-kelamaan jadi semakin dingin. Papa pulang dalam keadaan lebih berat. Ayo, bengong aja. Bapak saya bilang apa? Mamanya takut dengan suaminya. Yang jelas dia luka fisik. Tapi dari luka fisik, lihat apa yang terjadi. Sejak peristiwa hari itu, yang paling aku benci adalah mama. Mereka adalah setan-setan dalam rupa manusia. Aku lari dari rumah, hidup aku mulai kacau. Pokoknya aku gak peduli lagi sama siapa-siapa. Luka pikir. Aku mulai terjun di kehidupan malam, narkoba, free sex. Semuanya aku lakukan tanpa ada perasaan apapun. Jiwa aku sudah mati sejak malam itu. Luka jiwa. Aku gak kepikiran sama sekali untuk bunuh diri. Yang di otak aku cuma satu. Aku merusak diri aku sehebat yang aku mampu. Aku merusak diri
diri aku sampai aku jadi setan seperti papa dan mama aku. Luka pikir dan luka batin. Cuma itu aja. Dan ya, aku lakukan semuanya itu. Sempat dikabari bahwa papa masuk penjara karena membunuh. Dan saat aku mendengar itu, aku begitu puas. Dan aku sempat berkata dalam hatiku, kenapa nggak sekalian dia aja yang dibunuh? Kami pemulihan satu demi satu. Aku merasa jiwaku yang rusak mulai pelan-pelan disembuhkan kembali. Cukup lama sih. Lalu ya Bapak Ibu ya, itu luka berdampak. Satu peristiwa melukai fisiknya karena dia diperkosa, tapi yang jelas batinnya terluka karena yang memperkosa, orang yang diperkosa siapapun yang memperkosa pasti luka batin, apalagi ayahnya sendiri. Dan kemudian dia membalas dengan seperti itu, jiwanya luka karena dia sudah menggadaikan jiwanya ke setan. Dan itu dia sadar, maka luka jiwanya. Dan lebih parah lagi, dia luka pikir karena dia berpikir mama dan papanya dan manusia-manusia yang lain itu setan yang harus dibalas. Dia melampiaskan itu semua. Maka satu luka bisa berdampak kemana-mana. Bisa berdampak tunggal, bisa berdampak dua, bisa berdampak tiga, atau bisa berdampak satu. Jelas ya Bapak Ibu dan saudara-saudariku, bahwa satu luka bisa hanya itu, tapi bisa juga berdampak tergantung peristiwanya, tergantung seberapa kuat peristiwa itu menekan kita, tergantung seberapa kuat kita menerima kenyataan yang ada. Tapi luka batin harus disembuhkan. Ya, tidak bisa terima dikhianati sahabat dekat dan rahasianya disebarkan ke umum. Ini juga salah satu anak mahasiswi yang sharing ke saya. Dia cerita macam-macam gitu ke sahabatnya, ternyata sahabatnya ngember ke orang lain. Maka dia luka batin, tapi dia tidak bisa terima kenyataan karena memang yang diceritakan itu sesuatu yang memalukan banget, sampai akhirnya dia stres, menyendiri, sempat masuk rumah sakit jiwa beberapa minggu. Kemudian di fisiknya, jantungnya sering berdebar-debar, kenceng, pokoknya selalu ketakutan dan seterusnya. Kalau lihat orang nanti jangan-jangan dia tahu rahasiaku. Nah itu sudah sampai ke situ. Akal budinya tidak lagi percaya pada manusia. Satu luka hati bisa berdampak kemana-mana karena dia tidak bisa menerima kenyataan. Tapi ada juga yang pernah sharing dengan saya, di sama di ngember begitu ya, dia ceritakan ke temannya, dia bilang karena peristiwa yang diceritakan gak terlalu seperti yang pertama ini, maka walaupun memalukan dia bilang, ya udahlah, selesai. Satu, orang lain tahu ya udah mau ngapain, mereka nggak kasih makan aku kok, sesimpel itu. Maka yang lukanya cuma hatinya aja sama orang itu, dia dendam, tapi nggak sampai ke rumah sakit jiwa, akal budinya nggak sampai berpikir tidak percaya pada manusia dan seterusnya. Hanya itu. Sampai di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Karena setelah ini kita akan mengisi ini nanti supaya Anda tahu bagaimana harus mengisi dan apa sih dampaknya bisa kemana-mana. Memang begitu. Kalau saya jelaskan semua nanti nggak cukup waktu. Maka ini contoh-contoh beberapa yang bisa saya sampaikan. Nah, kita sampai pada waktu saya sudah hampir habis. Bagaimana cara mendiagnosa luka? Yaitu dengan melihat gejala dan tanda-tanda yang tampak. Panitia boleh minta tolong formulirnya dibagikan dulu supaya nanti kita bisa bersama-sama melihat dan tahu cara mengisinya. Anda akan menerima dua formulir, yang satu tulisan saja seperti ini, yang satu ada gambarnya. Jadi dua ya, yang satu ada gambarnya. Nah nanti bagaimana cara mengisinya, apa yang harus Anda lakukan, saya akan jelaskan kalau Anda sudah menerima kertas ini supaya nanti Anda paham.
Yang Anda lihat yang tulisan tanpa gambar dulu. Baik, sudah terima semua ya? Saya akan jelaskan, kalau tidak paham boleh tanya supaya Anda tidak bingung nanti setelah ini, karena setelah ini adalah masuk sesi pribadi. Dalam ini musik boleh minta tolong, atau kalau Anda mau ngisi pakai laptop musik yang ngebut pokoknya begitu ya, supaya kita bisa fokus. Yang pertama kita lihat dulu yang tanda-tanda luka batin, yang ini tanda-tanda luka batin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku, malam hari ini saya mau ajak Anda untuk jujur mengisi. Artinya apa? Anda nanti akan melingkari yang sesuai dengan yang aku alami. Minimal aku mengalaminya 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir aku suka, misalnya nomor 2, dalam 3 bulan terakhir itu aku suka gampang marah ya. Dulu enggak loh. Berarti ada sebuah peristiwa di 3 bulan terakhir ini, atau 6 bulan, atau 1 tahun, atau mungkin 15 tahun Anda suka marah-marah padahal dulunya enggak pernah marah gitu. Jadi ada perubahan sikap ya. Ada perubahan sikap, perubahan hidup, perubahan habit yang tiba-tiba menjadi sesuatu yang buruk. Nah itu berarti ada gejala, ada tanda. Itu dilingkari. Tapi kalau Anda baru marah-marah 1 hari ini, lupakanlah. Mungkin hari ini baru emosi aja. Ya, paham ya? Jadi yang bertahun-tahun atau 3 bulan terakhir, makanya batasnya 3 bulan terakhir atau lebih, bisa 15 tahun dan seterusnya. Apa yang Anda alami, Anda lingkari. Gimana kalau 20-20-nya saya lingkari semua? Boleh. Tapi yang sakit ya. Tapi gak apa-apa, Anda gak usah malu. Ini untuk Anda kok, gak ada yang baca kok. Yang baca Anda dan Tuhan. Jadi gak usah malu. Anda mau lingkari semuanya boleh. Kalau misalnya ada tanda yang Anda alami dari sikap, dari sifat, dari habit yang Anda alami dan tidak ada di sini, boleh Anda tambahkan 21. Kalau kurang mau Anda bikin 50, boleh dibalik di sini ya boleh. Ini juga untuk banget ya. Sampai di sini jelas? Jelas? Kalau tadi ada yang nanya nih, fasilitator, nomor 13, tidak bersemangat lokro itu bahasa Jawa ya. Jadi karena ini untuk orang Jawa ya. Lokro itu ya bukan cuma gak bersemangat, tapi kalau udah gak bersemangat, gak mau ngapa-ngapain itu lokro. Sudah lebih parah gitu lokro ya. Tapi kira-kira itu. Yang lain-lainnya bahasa Indonesia Anda tahu lah. Nyelekit nomor 3, nyelekit itu menyakitkan. Ya itu kata-katanya tajam, menyakitkan. Nah setelah Anda lingkari semua, boleh sebanyak-banyaknya, sekali lagi gak usah malu karena ini gak akan dikumpulkan, gak perlu diberi nama. Anda nanti bawa pulang, dilipat sebagai refleksi Anda. Mulailah dimasukkan di sini. Misalnya nih, kata-katanya tajam. Misalnya saya melingkari kata-kata saya kok tajam ya sudah. Saya rasa sudah 5 tahun ini, karena dulu saya gak kayak gitu loh. Tapi 5 tahun ini kenapa ya? Lalu saya cari di sini nih, ada nggak dari semuanya ini cuma contoh-contoh ya. Ini dari semuanya ini ada nggak ya kira-kira? Apakah karena saya tertolak gagasan idenya, sering banget saya usul tapi ditolak ya? Karena di PD saya nggak dianggap gitu. Nah mungkin, maka Anda cocokkan, Anda isi di sini misalnya tertolak. Oh ini karena tanda-tandanya ini, karena ini adalah nomor 3 dan nomor 10. Maka saya suka curiga sama orang lain, gak mudah percaya karena di PD saya dituduh itu. Anda tuliskan nomornya. Kalau di sini gak ada gimana? Ya gak apa-apa. Sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya pemicu. Saya katakan pemicu. Untuk apa? Supaya kita mulai diagnosa dan mulai terbuka. Tapi belum tentu luka batin Anda penyebabnya adalah yang kami tulis. Karena banyak sekali penyebab yang lain yang kami tidak akan pernah bisa tulis. Paham ya? Lalu, supaya kita bisa lebih terbuka, setelah ini saya beri Anda waktu 5 menit untuk mengisi 1 dan 2 lembar ini. Mulai dicocok-cocokkan ini sendiri-sendiri. Lalu masuklah ke dalam kelompok. Kelompok cowok dengan cowok. Karena nanti kalau yang cowok ceritanya saya selingkuh didengerin cewek, ini gak enak banget Pak. Maka cowok sama cowok, nakal dan bejatnya cowok itu sama lah kira-kira. Cewek sama cewek. Silakan yang seusia kira-kira carilah. Ada yang udah dibagi kelompok belum?
Atau bebas? Sudah? Oh sudah. Oke, kalau gitu nanti panitia akan menyampaikan kelompok-kelompoknya, ya. Tapi setelah itu, supaya setelah itu nanti di dalam kelompok akan dibuka doa singkat oleh fasilitator, lalu mulailah Anda men-sharingkan kira-kira peristiwa apa yang tertulis di sini, peristiwanya apa yang menyebabkan Anda luka. Kalau nggak nemu apa di sini nggak apa-apa, Anda cerita apa sharing yang pernah kira-kira Anda sampai sekarang teringat pernah menyakiti, ya cerita aja diceritain. Yang penting Anda mulai terbuka di hadapan Allah untuk berani mengatakan aku luka. Karena kalau Anda enggak, aku nggak punya apa-apa, bohong. Tidak ada manusia satupun yang tidak luka. Allah kepingin Anda jujur. Maka cerita. Dan satu yang paling penting, Bapak Ibu, saudara-saudariku, itu terpaksa naik biar kelihatan semuanya. Tidak boleh keluar dari tempat ini Anda cerita ke siapa-siapa. Sanggup? Yakin? Dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di sini. Keluar lupa. Lebih baik Anda punya penyakit lupa untuk hari ini. Anda dengar dan kemudian pulang lupa. Apa yang diceritakan, maka Anda boleh cerita sampai hal-hal yang menyakitkan kayak apa, memalukan kayak apa. Tapi yakinlah teman-temanmu tidak akan bercerita. Kalau sampai ada yang bercerita dosa itu, iya, saya nggak mau nakutin lah gitu. Tapi ada berdosa lah. Itu jelas. Karena satu kelompok 5 orang, waktunya sekitar 30 menit. 6 sama fasilitator juga mesti sharing. Maka jangan lebih dari 5 menit ceritanya. Khususnya ibu-ibu, please ya. Please ibu-ibu, tolong diatur. Kalau mulai ngomong sambil lihat jam gitu, jangan lebih dari 5 menit karena nanti kasihan yang lain nggak bisa cerita gitu. Kalau sudah mulai nangis, lewatin dulu nggak apa-apa. Jangan tersinggung ya. Kalau nanti dilewati karena Anda nangis, supaya apa? Semua dapat kesempatan untuk cerita. Nanti setelah nangisnya Anda reda, Anda boleh cerita lagi. Pokoknya kasih kesempatan tiap orang 5 menit. Bapak-bapak, nggak usah jaim-jaiman. Kalau RTLB penyembuhan luka batin sama bapak-bapak ini, luka apa-apa? Enggak lah, bohong. Jujur dia ada. Oke? Baik. Nanti dimulai doa di kelompok, maka saya tidak akan berdoa sekarang. Dan sekarang saatnya sebelum Anda terbuka pada Allah, Anda harus membuka dompet Anda dulu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke diskusi bareng-bareng dalam kelompok masing-masing, kita mau memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dalam persembahan ini, kita menyanyikan satu buah lagu ya. Lagu baru, tapi mudah dicerna. Untuk kita menghormati Bunda Maria, Bunda kita yang tercinta. Setia dan terus
Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan mengumumkan pembagian kelompok beserta fasilitator dan wakilnya. Nanti fasilitator yang dipanggil tolong maju ke depan ya, biar anggotanya tahu. Yang kelompok pertama adalah kelompok Santo Fransiskus dengan pasnya itu Bapak Edi Suryadi. Boleh Om Edi, silakan maju. Dan pendampingnya Om Kris, boleh maju. Nah, nanti yang di kelompok ini perhatikan ya Bapak Ibu, yang masuk ke dalam kelompok Santo Fransiskus ini adalah Bapak Martinus Lukardi, Bapak Buntoro, dan Bapak Pramono. Itu kelompok Santo Fransiskus. Kelompok yang kedua adalah Santo Yusuf dengan fasilitatornya Pak Budi Cahya Halim. Silakan Pak Budi bersama Bapak Vero. Silakan maju ke depan. Yang menjadi anggotanya Bapak Budi Kuncoro dan Pak Hendra Hartanto, juga Bapak Yogi. Itu yang kelompok Santo Yusuf. Kelompok yang ketiga adalah Santo Alexander dengan pasnya Alexander Chandra, Alex, dan Bro Valdi. Silahkan maju ke depan, dan Bro Alex. Oke. Yang masuk ke kelompok ini adalah Fransiskus Sangga, Andreas Andi, dan Stephen. Ya, Stephen dan Edward. Kemudian kelompok Santo Laurentius dengan pasnya Kofrans, Bro Frans, silahkan, dan Teddy nggak datang ya. Nah, untuk pesertanya Ari Gunawan, Bro Ari, Bro Ignatius Wendy, dan Bro Edward Gunadi. Jadi kalau yang tadi yang di Santo Alexander itu Edward ini ya, siapa namanya saya juga Edo ya. Oke. Kemudian kelompok Santo Gregorius, fasnya Oscar Benyamin dan Budi Setianto. Anggotanya Agus Budi, Regi, Aditya Nathanael, dan Carolus Borromeus, Franciscus Xaverius. Tuh. Kemudian kelompok terakhir Santo Yohanes. Santo Yohanes pasnya William Cordiat dan Tommy. Bro William dan Bro Tommy. Silakan ini ya. Diingat-ingat yang Santo Yohanes itu Diko, Gerard, kemudian Jose dan Armando. Ya, itu yang Santo Yohanes. Oke, sekarang yang perempuan. Yang wanita. Kelompok pertama Santa Maria, pasnya Ibu Lucy Halim dan Ibu Soilan, boleh maju.
Ibu Lucy Halim dan Ibu Soilan. Nanti teman-teman anggotanya adalah Ibu Yuyu, Ibu Harlina, Ibu Titin, Ibu Cien-Cien. Ya, Ibu Yuyu, Ibu Harlina, Ibu Titin, Ibu Cien-Cien. Kemudian kelompok wanita yang kedua, Santa Monica. Fasnya Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi, Tante Dewi. Dengan pendampingnya Ibu Yanis. Oke. Nanti yang pesertanya Laurencia Lani, Priscilla, dan Maria Winarti. Kemudian kelompok berikutnya Santa Teresia dengan pasnya Ibu Yoyo dan Ibu Tari. Silahkan maju, ini Ibu Yoyo dan Ibu Tari. Pesertanya Epifania Juliet, Ibu Aloysia Purwani, dan Ibu Hani Damayanti, serta Ibu Vivi. Ya, Ibu Epifania Juliet, Ibu Aloysia Purwani, Ibu Hani Damayanti, dan Ibu Vivi. Kemudian Santa Natalia, pasnya Cilia dan Ci Imelda. Silakan maju. Pesertanya Ibu Leni Surya dan Ibu Nani. Ibu Leni Surya dan Ibu Nani. Kemudian untuk Santa Cecilia, pasnya Ibu Cecilia Sugiherawati, dan nanti ada Ibu Feria Sopa, cuma nggak datang hari ini. Yang menjadi yang kelompoknya adalah Ibu Siti Endah Harlea, Ibu Aan Andari, dan Priska Barbara. Kemudian Santa Veronica, pasnya Ibu Veronica Andri Kutari. Silahkan Ibu Vero. Nah, ini yang menjadi anggota kelompoknya Ibu Herlina Batari, Ibu Anawati, dan Susana Chandra Lukito. Di Santa Regina ada Sis Willy, silahkan maju, dan Sis Linda Wati Witono. Ini Sis Willy ya, Santa Regina. Yang menjadi anggotanya adalah Yani Kurnia, Sri Mulyati, Rika, dan Fani. Ya, Rika dan Fani. Kemudian Santa Angela, pasnya Ibu Rida, Sis Rida, maaf bukan Ibu ya, Sis ya, dan Cindy Hadianto. Oke. Anggotanya Mel Aso, Cindy Clarissa, Revina Sutaija, Vini Megasari, dan Caca Jessica Winry. Ya. Oke. Kemudian Santa Helena, pasnya adalah Nova Roselvi. Silahkan Nova dan Nia. Santa Helena. Yang anggotanya Sonda, Marlina Haris, dan Imelda dan Rini Suherman. Oke. Kemudian Santa Ana, pasnya Ingrid dan Merlin. Ingrid dan Merlin silahkan maju. Anggotanya Elizabeth Dianita, Maria Dormula Atta, Ana Florentina, dan Adela. Itu seperti itu. Apakah semua udah ada kelompok? Ada ya? Silahkan dimulai sharing. Waktunya 30 menit. Boleh di bawah, boleh di atas. Silahkan. Kalau masih ada yang belum kebagian kelompok, boleh menghubungi saya. Tante Arin ya.
Luhur. Luhur berapa orang? Salah tempat, salah tempat. Kalau yang masih bingung siapa kelompoknya boleh datang ke saya ya, nanti saya kasih tahu. Ini luhur. Luhur. Ya. Iya Pak. Ini kan di sana teman di atas. Ya. Mepet aja. Yang udah jauh ini lah. Kita go. Oh, Franciscus.
grup WA. Oke, sekarang kita pengumuman sebentar. Minggu depan kita akan masuk ke dalam sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga ini temanya adalah Yesus penyembuh sejati. Ya, ini sangat menarik temanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tolong datang lagi biar kita full ikut seminar luka batinnya ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa sembuh. Bapak Ibu mau sembuh nggak? Mau ya, datang lagi minggu depan jam 18.30 atau setengah 7 malam. Dicatat waktunya, setengah 7 malam akan dibawakan oleh Ibu Maria Budi Sutejo. Jadi tunggu kehadirannya seperti biasa di tempat ini di ruang Krista jam setengah 7 malam. Oke, next, masih adakah pengumuman? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tergerak untuk ikut doa melengkapi iman ilahi, silakan ikut setiap hari lewat Zoom, bisa dicatat jam 14.45 atau 3 kurang seperempat siang. Oke, next, doa syafaat PD Laurentius minggu depan hari Selasa jam 6 tanggal 6 Mei jam setengah 7 malam di salah, bukan di ruang Geraha Prakasita. Oh ya benar, di gedung Geraha Prakasita ruang Agnes di bawah ya. Oke, next, ada lagi kah? Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, punya wujud-wujud doa, silakan menghubungi Linda dan Nova, nomornya tertera di flyer. Oke, next, apakah ada lagi Alan? Oke, Bapak Ibu, ada satu tambahan pengumuman. Tanggal 14 Mei kita di Bandung ini akan diadakan KRK ya, Kebangunan Rohani Katolik. Temanya tentang penyembuhan. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk datang ke KRK bisa membeli tiketnya di depan. Pembicaranya dari Inggris luar biasa ya. Temanya mujizat itu nyata. Minggu depan nanti saya tampilkan flyernya ya. Hari ini kayaknya ketinggalan, jadi kalau yang mau bisa datang ke meja pendaftaran. Terima kasih, sekian pengumuman. Oh ya, satu lagi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cahaya Haryanto yang sudah membawakan sesi yang sungguh luar biasa. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Cahaya Haryanto yang sudah membawakan pengajaran luar biasa, udah jauh-jauh dari Semarang datang ke sini. Terima kasih juga kepada seluruh tim yang bertugas dan kepada seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo mari teman-teman, sebelum kita keluar ya, kita mau kenalkan hati lagi. Bapak di surga, terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan setiap sabdamu, kami boleh bersharing bersama teman-teman kami. Biarlah apa yang boleh kami sharingkan, kami diskuskan malam hari ini Tuhan, bisa membawa kami lebih kuat lagi menghadapi setiap cobaan, menghadapi setiap tantangan. Kami juga berdoa untuk Pak Cahaya Haryanto, Kau berikan perlindungan, kekuatan bersama keluarganya, Kau berikan kesehatan yang terbaik, dan Kau tambahkan kembali pelayanannya Tuhan. Semoga banyak orang di luar sana merasakan kasih setia-Mu melalui Bapak Cahaya dalam pelayanannya. Kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami yang hadir pada malam hari ini. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesembuhan, penyertaan yang terbaik yang berasal daripada-Mu. Dan kami juga akan pulang berpisah satu sama lain. Kiranya Engkau juga melindungi kami semua dengan kendaraan kami masing-masing. Kau hantarkan kami sampai ke rumah, bertemu dengan keluarga kami tanpa kekurangan satu apapun.
Terima kasih banyak Bapak. Ini dan doa dan harapan kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyikan satu buah lagu kembali. Kita mau menghormati Bunda Maria lagi. Kita mau memfamiliarkan lagu ini. Lagu yang penuh dengan sukacita. Kasihku selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia dan terus menjaga dan mendoakanku. Kasihmu selalu mengalir, memenuhi kehidupanku. Engkau setia dan terus menjaga dan mendoakanku. Amin, terima kasih Tuhan memberkati. Ada konsumsi di sebelah kiri saya.